pemirsa, kembali lagi di bincang-bincang seputar akuntansi. Nah, hari ini kita membahas tentang chapter 5, yaitu Statement of Profit or Loss, Other Comprehensive Income, dan Change in Equity. Nah, seperti yang kita ketahui, konsep dari pendapatan, yaitu pendapatan adalah jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama periode dan masih meninggalkan entitas dengan jumlah kekayaan yang sama pada akhir periode seperti yang ada di awal periode. Nah, kekayaan yang dimaksud di sini mengacu pada current market value dari aset produktif bersihnya. Lalu bagaimana dengan pengakuan dan pengukurannya? Di sini sudah ada narasumber saya, yaitu Andi. Selamat siang, Andi. Selamat siang, Ena. Seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana pengakuan dan pengukuran dalam komponen laporan laba rugi dan ada comprehensive income itu sendiri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran itu sendiri. Nah, pertama kita mau lihat definisi dari apa sih pendapatan. Nah, menurut IASB, International Accounting Standards Board, pendapatan itu adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode. Nah, itu dalam bentuk arus masuk atau enggak itu karena kenaikan aset atau penurunan kewajiban sehingga mengakibatkan ekuitas itu naik. Terus saya akan jelaskan mengenai nilai wajar. Nilai wajar itu apa sih? Harga yang harus dibayarkan oleh satu perusahaan ketika dia mau menjual asetnya atau mentransfer kewajiban dalam transaksi antar pasar yang pada saat tanggal pengukuran. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang beban. Beban itu apa sih? Penurunan manfaat ekonomi itu karena disebabkan oleh misalnya operasi perusahaan gitu. Nah, setelah itu masuk pada pendapatan atau rugi itu misalnya kenaikan atau penurunan manfaat ekonomi. Nah, saya setelah itu akan menjelaskan tentang laporan laba ruginya itu sendiri. Nah, di pendapatan kompresif income tentang laporan laba rugi dan pendapatan kompresif lain apa yang disebut nama OCI, ada kompresif income. Dan menurut IASB, International Accounting Standards Board, ada kompresif income ini adalah perubahan aktiva bersih selama periode laporan yang timbul akibat dari sumber-sumber non pemilik. Nah, OCI ini mempunyai 5 komponen. Yang pertama itu ada perubahan surplus operasi gitu, yang diatur dalam IAS 16. Jadi perubahan surplus regulasi ini bisa juga di IAS 16 atau enggak IAS 38. Nah, komponen yang kedua itu ada keuntungan dan kerugian aktual pada program imbalan pasti yang diatur dalam IAS 19. Dan yang komponen ketiga itu ada keuntungan dan kerugian dari operasi asing atau yang disebut kita dengar itu translasi. Nah, diatur dalam IAS 21. Nah, komponen keempat itu ada keuntungan dan kerugian penilaian kembali aset keuangan yang tersedia untuk dijual atau available for sale yang diatur dalam IAS 39. Yang terakhir itu komponen dari OCI ini ada keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus atau hedging juga yang diatur dalam IAS 39 sama seperti komponen keempat. Nah, di sini ada total-total yang harus diungkapkan dari laporan laba rugi dan pendapatan kompresif lain. Yang pertama itu ada total laba rugi sendiri. Kedua itu ada kompresif income totalnya. Dan yang ketiga ini ada total dari 1 dan 2 yang tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah total pendapatan komprehensif di periode tersebut. Nah, begitu ya. Wah, menarik sekali ya. Lalu bagaimana dengan presentasi dalam bagian laba rugi itu sendiri? Nah, jadi di sini kita tadi udah ngomongin pengakuan dan pengukuran. Nah, sekarang ada penyajian dari laporan laba rugi sendiri. Nah, sesuai dengan IAS 1 itu perusahaan kan harus mengeluarkan gitu laporan laba rugi dan ada kompresif income gitu. Nah, ada hal-hal yang harus diungkapkan dari laporan laba rugi dan ada kompresif income ini. Yang pertama itu ada judul laporannya. Nah, judul laporannya ini kita harus tulis gitu nama entitasnya, nama perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tulis kan kita nggak tahu itu perusahaan mana gitu. Itu yang membedakan laporan laba rugi satu perusahaan sama perusahaan yang lainnya. Yang kedua itu ada periode pelaporan. Kita harus tulis juga periode pelaporan, entah itu 1 tahun atau 6 bulan. Misalnya contoh kalau 1 tahun itu the year ended December 31, 2014 misalnya begitu. Nah, biasanya menyajikan laporan keuangan itu selama 1 tahun. Tapi ada juga perusahaan itu yang tidak menjanjikan 1 tahun. Nah, jika tidak disajikan dalam 1 tahun, perusahaan itu harus membuat ungkapan penambahan gitu. Nah,
ada yang pertama itu ada alasan untuk menjadikan laporan laba ruginya itu sendiri, dan kedua itu fakta bahwa informasi komparatif itu tidak selalu benar sebanding. Itu ada di laporan. Ketiga itu yang harus dituangkan dalam satu perusahaan itu informasi komparatif. Jadi minimal itu perusahaan itu antara perbandingan periode laporan itu sebelumnya harus dinyatakan. Jadi ada perbandingan gitu. Jadi ada misalnya ada tahun 2011 sama 2012. Nah itu ada informasi komparatif. Nah sekarang saya akan melihat contoh laporan income statement. Ada dua model gitu. Bisa dilihat. Nah, tadi saya akan memberikan contoh tentang laporan laba rugi dengan dua metode. Nah, ini pertama itu ada transfer of expense, dan yang kedua itu ada metode function of expense. Nah, function of expense ini itu memberikan informasi yang lebih relevan kepada user pengguna laporan keuangan, karena cost of sales sama other expense itu dipisah. Jadi dia lebih memberikan informasi yang lebih relevan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang revenue, pendapatan. Nah, di sini ada penjualan atau pendapatan operasional lainnya. Nah, penjualan atau pendapatan operasional lainnya itu adalah membiarkan kepada pelanggan terhadap barang dan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Nah, terus laporannya ini harus disajikan pendapatannya itu setelah dikurangi diskon, allowance, refund. Nah, jadi mendapatkan net sales-nya berapa. Nah, yang kedua itu ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini adalah biaya inventory yang dijual sama produk tersebut. Nah, next. Nah, di sini ada contoh laporan harga pokok penjualan dengan perusahaan merchandising. Jadi di sini ada booking inventory. Nah, ditambah purchase. Purchase-nya ini harus net purchase. Jadi pembelian itu sudah dikurangi sama diskon, sudah dikurangi sama refund, dan ditambah sama satu. Nah, itu dapat cost of purchase. Setelah itu ada net purchase, ditambah setelah itu ada cost of goods atau good for sale. Dan terakhir itu ada dikurang ending inventory, dapatlah harga pokok penjualan atau COGS. Dan juga, nah ini ada contoh laporan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Jadi agak sedikit berbeda dari yang pertama tadi merchandising. Dan di sini dia finished goods inventory 1 Januari itu ditambah sama COGS-nya. Jadi sedikit kita harus menghitung COGS-nya berapa. Setelah itu dikurangi sama inventory yang akhir periode Desember 31. Nah, itu baru dapat harga pokok penjualan. Nah, di sini ada biaya operasional. Biaya operasional ini dibagi menjadi dua, ada biaya distribusi sama beban umum dan administrasi. Jadi kalau beban distribusi itu dia langsung berhubungan dengan penjualan perusahaan, penjualan perusahaan. Sedangkan yang beban umum dan administrasi itu dia lebih ke operasi perusahaan tapi nggak ke penjualannya. Contohnya misalnya kayak perlengkapan kantor gitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada pendapatan beban lainnya. Pendapatan beban lainnya itu tidak termasuk dengan operasi pusat perusahaan. Jadi misalnya contohnya kayak pendapatan sewa. Jadi itu bukan penjualan perusahaan yang utamanya kan. Nah, setelah itu ada separate fiscal sure item sama beban pajak penghasilan. Jadi kan setiap perusahaan itu pastinya bayar pajak loh. Nah, setelah itu ada discontinued operation dan diatur dalam IFRS 5. Nah, di sini ada aggregating items, dan yang terakhir itu ada saling hapus item pendapatan dan biaya atau yang kita tahu itu namanya offsetting. Nah, di IFRS 1 itu sebenarnya tidak membolehkan offsetting. Diperlukan dan diizinkan oleh IFRS, yaitu dari penjelasan saya. Nah, begitu Ana dan pemirsa tentang penyajian laporan laba rugi. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulannya atas penjelasannya. Sama-sama. Saya rasa pemirsa sudah semakin paham mengenai laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya sudah ada narasumber yang kedua, yaitu Hani yang akan menjelaskan tentang other comprehensive income. Selamat siang, Hani. Selamat siang. Silakan. Bagaimana tentang other comprehensive income? Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber pertama kita sekarang ingin dibahas tentang statement of profit or loss and other comprehensive income and change in equity. Lebih lanjut mengenai other comprehensive income. Nah, other comprehensive income ini atau kita biasa sebutnya OCI ya, kalau di akuntansi itu OCI. Nah, dalam IAS, nah seperti yang sudah tadi dibahas oleh narasumber Anggi, sekarang tadi kan
bahas tentang statement of profit or loss. Nah, sekarang kita akan bahas tentang other comprehensive income and change in equity. Nah, other comprehensive income ini kan biasa kita kenalnya OC kan. Biasa kita dengar OC. Nah, OC ini tuh di dalam IAS itu termasuk dalam bagian penghasilan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi yang mungkin diperlukan atau diizinkan oleh IFRS. Nah, ada komponen OC. Nah, komponen OC itu seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Andi. Nah, sebenarnya yang pertama itu ada 5 komponen kan. Nah, komponen OC ini itu dapat disajikan dalam salah satu dari 2 cara. Jadi ada 2 cara nih dalam penyajian komponen OC. Jadi yang pertama itu setelah dikurangi pengaruh pajak yang terkait, yang kedua itu pengaruh pajak sebelum berhubungan dengan satu jumlah yang ditampilkan untuk jumlah agregat pajak penghasilan yang berhubungan dengan komponen. Jadi IFRS itu tuh dia itu menentukan apakah dan kapan jumlahnya itu dimasukkan ke dalam OC kan. Contohnya misalnya itu keuntungan yang direalisasikan di dalam OC. Nah, keuntungan ini tuh di dalam OC itu dianggap sebagai udah direalisasikan, tapi nanti di saat perhitungan yang kita itu jadi dia nggak masuk ke dalam perhitungan. Terus habis itu dia ada penyesuaian reklasifikasi. Nah, penyesuaian reklasifikasi ini itu tuh timbul misalnya pada komponen-komponen pertama itu pembuangan operasi asing. Terus yang kedua itu ada penghentian pengakuan aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang ketiga itu ketika perkiraan transaksi yang dilindungi nilainya atau yang biasa kita kenal lindung nilai itu hedging itu mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, terus berikutnya kita akan bahas tentang laporan perubahan ekuitas atau change in equity. Nah, change in equity ini di mana ekuitas itu kan ada pemilik, ada mitra, ada pemegang saham kan. Nah, dia itu ekuitas ini dia itu mewakili kepentingan pemilik dalam aktiva bersih ekuitas dan menunjukkan hasil bersih kumulatif transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang mempengaruhi entitas sejak awal. Nah, laporan perubahan ekuitas ini dia itu mencerminkan kenaikan dan penurunan aktiva bersih suatu entitas selama periode tersebut. Nah, jadi semua perubahan ekuitas dari transaksi dengan pemilik itu harus disesuaikan secara terpisah dari perubahan non pemilik ekuitas. Nah, di dalam IAS ini, IAS itu tuh mensyaratkan entitas itu untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas atau change in equity ini tuh termasuk ke dalam komponen pertama itu ada jumlah laba komprehensif periode berjalan, yaitu memisahkan jumlah yang diatribusikan kepada pemilik dan non-controlling interest. Yang kedua itu dia ada efek aplikasi retrospektif dan penyajian kembali retrospektif secara terpisah untuk masing-masing komponen ekuitasnya. Terus yang ketiga dia ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik. Yang keempat dia ada rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah juga setiap perubahan untuk setiap komponen ekuitasnya. Nah, jumlah dividen itu kan harus diakui sebagai distribusi kepada pemegang saham. Nah, ini juga disajikan ke dalam laporan perubahan ekuitas atau ke dalam catatannya kan. Nah, jadi yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan itu dia ada 2. Yang pertama itu dia untuk masing-masing kelas modal saham. Yang kedua itu dia deskripsi sifat dan tujuan masing-masing cadangan dalam ekuitas. Nah, poin yang pertama yaitu kan untuk masing-masing kelas modal saham. Nah, dia ada poin-poinnya. Nah, poinnya ini tuh pertama jumlah saham yang berwenang. Yang kedua itu ada jumlah yang ditempatkan atau di store penuh dan diterbitkan tetapi tidak di store penuh. Yang ketiga itu nilai nominal saham. Yang keempat itu dia ada pengakuan jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Yang kelima dia ada hak preferensi dan pembatasan yang melekat. Yang keenam yaitu ada saham pada badan yang dimiliki oleh entitas atau anak perusahaan. Yang ketujuh saham disediakan untuk masalah di bawah opsi dan kontrak untuk penjualan saham termasuk syarat dan jumlahnya. Nah, terus yang kedua tadi yang disebutin deskripsi sifat dan tujuan masing-masing cadangan dalam ekuitas. Nah, itu komponen-komponen di dalam change in equity dan change in equity. Oh, baik. Terima kasih Musani atas penjelasannya mengenai other comprehensive income. Baik pemirsa, demikianlah bincang kita siang ini. Bab selanjutnya akan dibahas dalam bincang akuntansi petang ini. Selamat siang dan salam beraktivitas.